Ini. Tarik. Tas mana, Pak? Dalam ada CD-nya. Keluarin aja semua. Dikeluarin aja, kan ada CD-nya. Keluarin aja semua. Ini, Pak. Sebelasnya udah tadi. Call Donnie Adam Damary. Halo? Ya, gimana? Ya, biar. Ntar saya ke situ sebentar aja ya. Nggak apa, biarin aja. Ya, saya pasti ke situ. Saya pasti ke situ. Tunggu aja. Saya pikir tadi si Yose dulu, saya masuk kan dulu. Sudah nggak apa. Saya pasti ke situ ya. Tunggu aja. Biar kalau bisa tunda hari ini saya lebih senang. Kita nunggu berkas dulu sebetulnya kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak pokoknya nggak bisa dibilang. Tapi kalau nggak ada pengacara, titik. Saya nanti Yose nggak ada kan saya nggak datang. Setengah jam saya udah sampai sana. Ya sudah, tenang aja. Saya habis saya ke situ ya, tenang aja. Ayo, kasih tahu apa aja ya. Yang itu asli surat. Hah? Surat asli. Kalau surat asli. Tanda terimanya yang kopi yang belakangnya asli. Tanda terima kopi dari asli.
lambat lo udah main. Macet. Sini. Coba ada mesti dulu. Udah. Iya, Ada tambahan lagi. nggak ada. Ada. Siap yang mulia. Kami ada menghadirkan satu saksi fakta dan satu ahli yang mulia. Diizinkan. Oke. Sekali sumpah atau satu-satu yang mulia? Oke, panggil ahli kita sama saksi. Ya, saksi fakta. Abi. Sobar yang disebut sobar oleh polisi. Kan Suyitno ini banyak orangnya. Jadi begitu yang mulia. Kalau termohon katakan pemohon ini kan ada Sobar Mulyadi. Kita dengar keterangan dia sekarang. Sebagai pemohon yang bersangkutan, iya. Karena penyidik bilang, termohon bilang, pemohon itu bukan ini, orang lain. Dari jawaban maupun bukti yang mulia. Iya. Bukan yang mulia, di sini kan dikatakan sebagai pemohon tuh Suyitno bin Sukirno Sobar Mulyadi. Biar yang mulia mendengarkan langsung dari yang bersangkutan. Beliau bukan yang Sobar Mulyadi, karena kita kan nggak mau ada yang gelap yang mulia. Itu saja yang mulia tujuannya. Ini kan ini nanti Perdata. Saya sepaham sama yang mulia. Hanya termohon katakan pemohon itu bukan dia, si Sobar Mulyadi. Enggak, di sini yang mulia. Di jawaban maupun di dalam daftar bukti. Nah, pemohon kami ini yang mulia, bukan Sobar Mulyadi, tapi karena iya ini, iya siap.
Betul. Iya, Pak. Enggak, begini saya jelasin dulu yang mulia. Bahwa termohon katakan berkali-kali dalam jawabannya maupun dalam daftar bukti itu bahwa dia adalah Sobar Mulyadi. Maka kami hadirkan dia bukan Sobar Mulyadi, bukan yang mulia. Itu aja tujuannya yang mulia. Iya, tujuannya kan Bapak kan karena dia bukan Sobar Mulyadi. Iya. Makanya dia mengajukan pra. Oh gitu. Ya. Ya, biar itu aja tujuannya yang mulia. Ya. Karena dia bukan Sobar Mulyadi, makanya aku pra. Kan? Ya, siap. Nah, kan begitu. Ya, siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Paham. Ya, sudah. Boleh duduk sini dia. Dia duduk sini. Dia duduk sini aja, duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini, duduk sini. Nah, duduk sini. Sini aja. Enggak, udah. Sini Sini aja. Sini. Ya. Sini juga. Duduk sini. Jadi kami duduk di sebelah sini aja yang mulia. Ya, biar dengar yang mulia. Ya. Siap. Siap. Jadi ahli hanya satu, jadi ahli saja, Profesor Terakhir di Pamekasan 1 Januari 46. Alamat Jalan Jur Gangga Sawah 34 RT 01 RW 03 Jakarta Selatan. Alamatnya kantor di BB Simatupang 152 Jakarta. Agama agama Islam, Pak. Islam ya. ini sudah selesai kartunya. Saudara kenal dengan Suyitno bin Sukirno? Kenal, Pak? Kenal? Karena jaraknya sudah jauh, kayaknya bisa dilepas ya, Pak, ya. Maskernya jaraknya sudah jauh, Masker bisa dilepas. dengarannya. Jaraknya sudah jauh, bisa dilepas maskernya ya. Nah, coba dilepasin, Pak. Aku kira-kira nanti dikira buta muka, Pak. Hah? Masker dibuka. Ya, biar yang mulia dengar suara. Sudah jauh. Nah, kayaknya Pak Abdul, siapa ini? Pak Abdul Salam ketemu sidang-sidang masih sehat, masih pendengarannya masih bagus ya. Sekarang sudah tambah usia. Sehat kan? Yang sehat. Ya. Kenal tidak dengan Suyitno Sukirno. Suyitno Sukirno? Tidak. Dengan Kepolisian Daerah Metro Polda Metro Jaya tahu? Tahu. Pernah bertugas di situ ya. Tapi ini dalam rangka sudah tidak ada hubungan pekerjaan karena sudah pensiun, sudah jadi guru besar, ya. Baik, tidak keberatan? Siap tidak keberatan. Ya, sebagai ahli harus disumpah. Siap. Ya, yuk. Aku nggak buta-buta, wih. Siap yang mulia. Suaranya harus kenceng. Maaf ya bro. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang akan dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Ya, silakan duduk. Bro. Ya, ini akan dimintai pendapat karena di sini bukan saksi tapi ahli.
Siap. Atas izin yang mulia, kami akan menggali pengalaman ahli. Pertama, sewaktu menjadi penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, sebagai pangkat Brigadir Jenderal. 3, Kapolri sebagai ahli. Keempat, sebagai pengajar di PT IKA, universitas swasta dan seterusnya. Kelima, sebagai profesor. Keenam, dalam rangka kegiatan selalu membantu orang-orang yang terzolimi. Ya, jadi 6 hal yang akan kami minta pendapatnya. Ahli, sewaktu ahli jadi penyidik di Kepolisian Republik Indonesia, apa saja yang dapat menyebabkan suatu laporan polisi itu menjadi SP3? Apa saja penyebabnya bisa SP3? Secara KUHP kan 3. 1, perdata. Kedua, tidak cukup bukti. Ketiga, tidak ada unsur kadaluarsa. Nah, ahli hari ini dihadirkan dalam persidangan ini karena ada SP3. SP3 karena katanya tidak cukup bukti. Apakah ahli bisa memberikan pemahaman kepada kami apa makna daripada SP3 tidak cukup bukti? Dipersilakan ahli. Yang betul manfaat ini, tapi tetap berpegang kepada ketentuan hukum, begitu saya terima laporan, dengan saya ya sesuai dengan pasal 102, ya, sesuai dengan pasal 102 ayat 1. Penyidik yang mengetahui atau menerima pengaduan wajib segera itu suatu dalam kurung wajib segera mendatangi tempat kejadian. Jadi dengan adanya itu maka penyidik wajib segera untuk mendatangi tempat kejadian. Di tempat kejadian kita harus tanya integrasi, terus bukti-bukti kita sesuai dengan itu. Terus selanjutnya mengumpulkan bukti. Iya, bukti dikumpulkan semua. Bukti Ayat 3. apalagi? Ya, itu dari mendatangi tempat kejadian, maka wajib membuat berita acara tempat kejadian. Jadi bukti-bukti apa yang disita, saksi-saksi apa yang bisa dijadikan saksi. Jadi itu yang disampaikan di dalam berita acara. Setelah itu diadakan gelar perkara. Nah, dari bukti dan saksi yang dikumpulkan itu Daftar bukti kita nih. menentukan apakah itu bisa dilakukan tidak dilakukan atau tidak. Oh, ada teks di sini. Nah, di sinilah turun pasal 102 untuk menghentikan tidak cukup buktinya. Dan tidak bisa kalau sudah dinaikkan tingkat penyidikan sudah tidak bisa dihentikan. Dan juga yang terlapor sudah menjadi tersangka sudah dalam tahap penyidikan. Jadi sudah dia ditentukan sebagai tersangka. Dalam surat perintah penyidikan juga itu juga sudah disebut sebagai tersangka dengan bukti-buktinya. Dan juga dalam SPDP juga demikian dengan dasar yaitu laporan polisi sama surat perintah penyidikan dan pidana yang disangkakan sudah ada di dalamnya juga identitas tersangka. Jadi itu SPDP itu jelas. Kalau itu sudah dinaikkan pada tingkat penyidikan, otomatis tidak bisa turun lagi ke tahap penyelidikan. Tingkat penyidikan tidak cukup bukti. Kalau belum tahap
penyelidikan itu, masuk tahap penyelidikan harus dicari sampai menemukan bahwa itu tidak cukup bukti atau cukup bukti sesuai dengan pengertian daripada penyidikan dalam ayat 1 butir 2 bahwa penyidikan itu merupakan rangkaian tindakan penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti itu dibuat terang terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangka. Jadi kalau sudah ditemukan, sudah bukti-bukti sudah terkumpul dan tersangkanya sudah dituntut juga. Jadi kalau kita naikkan ke tingkat penyidikan, tersangka sudah ada bukti sudah terkumpul. Kalau itu dalam tahap penyidikan sudah dihentikan, artinya itu bukan sudah merosot menjadi tahap penyelidikan sudah, bukan tahap penyidikan lagi, masih dalam tahap penyelidikan. Kalau terbukti tidak cukup bukti, kecuali itu dihentikan karena dicabut perkaranya atau karena meninggal atau tersangkanya tidak tertangkap, itu bisa ya untuk dihentikan di tahap penyidikan. Saya kira itu. Ya, kami sambung dengan penjelasan dari ahli tadi kaitan dengan pencabutan. Ada suatu perkara, tentu wilayah hukumnya Indonesia, di mana di kepolisian juga, seseorang dikasih kuasa, namanya si Polan. Polan dikasih kuasa. Si Polan dikasih kuasa untuk membuat laporan polisi. Dalam surat kuasa si Polan itu, situ tidak disebutkan ada kekuasaan dia untuk mencabut perkara. Itu satu. Kedua, pada bulan 9 tahun berapa itu kuasanya dicabut oleh pemberi kuasa. Tapi si Polan nggak tahu dari planet mana mencabut lagi laporan polisinya pada bulan Oktober. Ya, waktu kuasanya dicabut pada bulan September, itu diserahkan langsung oleh si Amir sebagai korban kepada penyidik. Penyidik, kebetulan Haji juga orang itu. Nih penyidik, saya sudah cabut kuasa daripada si Polan. Itu bulan 9. Bulan 10 entah cerita apa, si Polan mengajukan surat pencabutan laporan polisi. Sehingga polisi pada bulan 10 juga melakukan gelar perkara. Ada 7 peserta gelar perkara itu. Mulai dari Kasubdit, Kanit, Wasdik, dan penyidiknya. 7 orang. Semua mengatakan karena laporan sudah dicabut, maka SP3. Pertanyaan kami, apakah suatu perkara di kepolisian yang seseorang yang sudah dicabut kuasanya masih bisa diterima oleh penyidik terhadap pencabutan laporan polisi? Itu pertanyaan kami dulu. Nanti kami lanjut. Mohon Ali jelaskan. Mohon izin Haji dan Mulia untuk menjawab. Berdasarkan UHAP dari Majelis berdasarkan tidak pidana dengan perbedaan dengan perkata beda. Kalau tidak pidana tidak bisa dikuasakan. Harus korban pelapor yang melaporkan buat laporan polisi. Kalau itu diterima kuasa hukumnya untuk buat laporan polisi, itu salah fatal. Sudah bertentangan dengan UHAP. Kalau itu masih diterima, apalagi kuasa hukumnya mencabut, sudah salah fatal. Sudah bertentangan dengan UHAP. Saya katakan ini sesuai dengan UHAP. Tidak ada tindak pidana itu yang melakukan dikuasakan. Jadi harus korban pelapor yang harus membuat laporan. Apalagi mencabut dikuasakan lagi tidak bisa. Kecuali perdata bisa itu, ya bisa diterima itu. Jadi baik kuasa maupun yang melaporkan itu tidak ada dalam pidana dan dalam UHAP itu tidak ada. Jadi ketentuannya harus korban pelapor yang membuat laporan polisi. Dan juga tidak dibenarkan
bertentangan dengan KUHP apabila kuasa itu mencabut laporan polisi. Apalagi kalau sudah kuasa hukumnya sudah dicabut lebih dulu, kemudian terus dia mencabut lagi, otomatis dia sudah melanggar hukum. Saya kira itu. Selanjutnya tambahannya ini ekornya ahli. Tadi ahli katakan seorang kuasa hukum mencabut laporan, apalagi kuasa sudah dicabut, itu tidak dibenarkan secara hukum. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh korban agar perkaranya itu bisa dilanjutkan lagi oleh penyidik? Mohon dijelaskan. Saya kira ya, karena dari pertama itu yang laporan itu kuasa hukum, terus juga yang sudah dicabut kuasa hukumnya tapi juga tetap mencabut. Saya kembalikan ya buat laporan polisi baru. Buat laporan polisi baru. Karena dia korban pelapornya yang lapor, bukan kuasa hukumnya. Ini sesuai dengan ketentuan hukum KUHP. Saya kira itu yang saya bisa. Jadi bukan laporan polisi baru, tapi korban pelapornya yang lapor, bukan kuasa hukum. Bukan kuasa hukum yang melaporkan, tapi korban pelapornya yang melaporkan. Itu. Selanjutnya ahli, dalam hukum positif yang berlaku di masyarakat, banyak sekali laporan polisi diberikan kuasa kepada pengacara, dan itu sampai di penjara banyak orang dan sudah berjalan. Artinya itu hukum positif, ya. Melanggar KUHP, ya saya tidak tahu, tapi itu yang terjadi. Yang perlu kami dalamin, kalau suatu penghentian penyidikan SP3 alasannya karena adanya pencabutan laporan dan oleh kuasa hukum yang sudah dicabut kuasanya, apakah membukanya itu kecuali yang ahli katakan tadi bisa melalui pra-peradilan untuk supaya dibuka lagi perkaranya? Apakah bisa melalui pra-peradilan? Sudah. Ya. Saya jawab yang mulia. Jadi yang maksud karena dihentikan penyidikan dengan dasarnya karena dicabut laporannya. Saya kira kalau itu yang buat laporan itu adalah korban, yang mencabut adalah korban, itu bisa dihentikan. Karena ini yang membuat laporan juga bukan korban, dan juga yang mencabut juga bukan korban, otomatis tidak bisa dihentikan penyidikan. Tidak bisa, harus disidik. Sampai tuntas. Kasihan korban pelapor itu. Bagaimana dengan laporan dari yang tadi? Iya, kan ini kan begini. Kawan saya ambil ya, bahwa kuasa hukum yang buat laporan, terus kuasa hukum juga yang mencabut. Sedangkan ketentuan KUHP, kuasa hukum itu tidak punya wewenang untuk membuat laporan dalam korban. Oleh karena itu, tindakan daripada kuasa hukum dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan itu tidak sah. Tidak sah. Karena bukan korban pelapor yang mencabut. Kecuali korban pelapor ini yang mencabut, baru sah dihentikan penyidikan. Ini KUHP yang mengatur, bukan pendapat ahli. Ketentuan hukum yang saya sampaikan di KUHP ya ada. Jadi penghentian penyidikan itu tidak sah apabila yang melaporkan itu kuasa hukum dan yang mencabutnya juga kuasa hukum, apalagi kuasa hukumnya sudah dicabut kuasanya. Itu penghentian penyidikan itu tidak sah. Kecuali yang mencabut, yang buat laporan itu dan yang mencabut itu adalah korban pelapor, menghentikan penyidikan itu sah. Kecuali itu, saya kira itu. Selanjutnya Ali, ada suatu laporan polisi
pasal 263 dan pasal 385 KUHP pidana. Ini berkaitan mengenai adanya suatu sertifikat yang dimiliki oleh Amir nomor 7 di Medan. Namanya Amir. Karena Amir kan pasaran. Tiba-tiba ada orang mengaku lagi namanya Amir. Sehingga dia bisa mengambil sertifikat itu jadi milik dia. Dengan nomor berbeda. Kalau tadi nomor 7 jadi nomor 9999 94 kali. Nah, jadi Amirnya berbeda. Tapi Amir yang berbeda ini dia pergi ke pengadilan. Merubah namanya dari Amur menjadi Amir. Sehingga sertifikat itu menjadi dikuasai dia nomor 9999. Ternyata tanah itu jadi jalan tol dan wilayah perumahan termahal di Kota Medan. Diambil dari jalan tol ada sekitar 7.000-an meter. Yang jadi perumahan 6.000 meter. Jadi yang 93 kali tadi atas nama Amir itu menjadi jalan tol dibayar. Untuk menjadi perumahan entah gimana caranya jadi perumahan elit sekarang tanahnya. Pertanyaan kami, karena yang dilaporkan 263 dan 385 yang disita oleh penyidik, kalau pekerjaan sudah selesai, kalau belum isi lain. Ternyata yang disita sertifikat nomor 7. Sementara yang 93 kali maupun yang jadi jalan tol maupun yang jadi perumahan itu tidak pernah disita. Pertanyaan kami, apakah penyidikan sudah selesai dengan tidak melakukan penyitaan terhadap sertifikat yang disangkakan dengan 263 dan 385? Mohon ahli menjelaskan. Mohon izin untuk menjawab. Saya tetap berpegang pada kuhap. Ini kaitan dengan penyitaan. Jadi kalau kita bicara soal penyitaan itu ada pasal 38 ayat 1. Sana penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin dari Ketua Pengadilan Jakarta Selatan. Kecuali dalam keadaan ayat 2, kecuali dalam keadaan mendesak ataupun tanpa izin boleh. Dalam pasal 39 bahwa yang dapat dikenakan penyitaan ada 5 poin. Ayat 1 itu dalam 5 poin. Di dalamnya itu hanya menyita benda atau bagian tersangka atau terdakwa sebelumnya atau sebagian dan ketiga diperoleh dan tindak pidana atau hasil tindak pidana itu yang A. Terus yang 2 yaitu benda yang digunakan langsung dalam tindak pidana. Terus 3 benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Banyak itu kalau saya lihat. Terus 4 adalah benda khusus dibuat untuk digunakan melakukan tindak pidana. Terus yang 5 adalah benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana tersebut. Kalau ayat 2 dapat menyita yang perkara benda-benda yang disita oleh perkara perdata maupun dalam kepailiatan. Itu ayat 2-nya. Saya kira itu kalau saya melihat itu. Saya bukan pendapat saya, itu ketentuan hukum yang menentukan. Di dalamnya tidak ada untuk melakukan permintaan milik korban. Kalau di dalam masih ada melakukan pernyataan milik korban, itu sangat fatal. Ya. Terus izinnya juga izin dari milik korban, sangat fatal. Di dalam tidak dicantumkan di situ. Saya kira itu yang saya tanya.
bukan pendapat saya, ya ketentuan Tuhan yang mengatakan boleh diangkat ke permukaan. Ada nggak menyita milik korban? Nggak ada. Ada nggak minta izin kepada ketua pengadilan untuk milik korban? Tidak ada. Kalau itu milik korban, artinya dia tersangka. Kalau itu milik korban, artinya dia sebagai tersangka atau terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 KUHP. Saya gitu. Terima kasih. Selanjutnya ahli. Tadi Amir punya sertifikat nomor 7 di Medan. Sudah di BAP oleh penyidik Polda sebanyak 3 kali. Dalam 3 kali BAP tidak pernah ditanyakan pernah menjual. Dan dia juga menyatakan tidak pernah menerima uang. Artinya tidak pernah menjual dan tidak pernah menerima uang. Sementara dalam laporan itu menyatakan sertifikat yang 93 kali yang nanti jadi salah satu perumahan mewah dan jadi jalan raya itu ada dana yang mengalir. Tapi ternyata dalam penyidikan itu tidak pernah ditanyakan oleh penyidik terhadap jalan tol maupun perumahan tadi. Dan tidak pernah disita bukti pembayarannya. Pendapat ahli, apakah ini penyidikan yang diidam-idamkan oleh negara Republik Indonesia atau penyidikan yang diidam-idamkan oleh mafia tanah? Mohon penjelasan. Saya tetap berpegang pada apa yang disampaikan kepada saya. Jadi kopi yang punya sertifikat milik yang sebenarnya belum pernah menerima dan pergantian sama sekali. Yang sebetulnya ini menjadi kewajiban bagi penyidik untuk melakukan penyitaan siapa yang menerima ganti kerugian. Itu yang sebetulnya bukan milik sertifikat milik korban dan disita. Jadi yang menerima ganti kerugian daripada milik korban itu yang harus disita semuanya. Karena ternyata katanya bahwa pemilik belum pernah terima spesial dan belum disita oleh penyidik yang seharusnya itu yang disita sesuai dengan pasal 39 yang huruf A sampai E. Selanjutnya ahli, apakah ada kewenangan atau kekuasaan kepada penyidik untuk mengganti nama orang? Misalnya namanya Amir, tapi penyidik mengatakan namanya Hasan. Padahal selama BAP tidak pernah dikatakan Amir ini ada Hasan. Tapi dalam suatu sidang pra-peradilan dikatakan Amir itu adalah Hasan. Apakah itu dibenarkan? Bagaimana pendapat ahli? Saya belum pernah ya mendengar bahwa penyidik bisa mengubah nama orang. Tapi menurut saya tidak ada ketentuan, tidak punya kewenangan ya, penyidik mengubah nama orang, dirubah ya, atau dengan pakai alias atau apa, tidak ada. Kalau nama tersebut yang bersangkutan sesuai dengan KTP itu tidak ada email apapun, jadi dasarnya adalah KTP, dasarnya KTP. Kalau KTP sudah diubah, otomatis dia itu sudah menjalankan hubungan, jadi melanggar hukum. KTP yang utama dipegang. Jadi nama seseorang itu ada pada KTP. Dukcapil akan memberitahukan, oh enggak, salah ini, namanya palsu itu. Jadi saya selalu menanyakan kepada Dukcapil kalau ada KTP yang dilakukan, apakah ini KTP asli atau tidak? Bagi Dukcapil asli tercatat di sini namanya ini jelas, namanya itu KTP asli. Tapi
tapi yang langsung bukan, tidak ada di catatan di sini. Biasanya begitu jawabannya di Dukcapil itu yang saya dapatkan. Tapi saya tanyakan kepada pejabat publik yang punya wewenang tersebut, bukan penyidik mengarang sendiri. Tidak boleh. Ya, saya kira itu ya. Jadi melanjut daripada ekor yang ahli katakan, dalam suatu sidang pra peradilan, ya, terungkap ada KTP si Amir dihadirkan oleh termohon dalam hal ini penyidik. Ada 2 KTP, ada kakak. Sementara pemohon menghadirkan KTP si Amir dan kakak si Amir. Ternyata berbeda, tidak sama. Yang sebelah sana, ya karena nggak boleh sebut nama asli, ya saya samarkan namanya Hasan, Amir atau Hasan. Sementara yang di sini pemohon nih Amir beneran dan dihadirkan juga dalam persidangan. Tapi ya duduk saja kan begitu. Pertanyaan kami, setelah kami lihat bukti yang dihadirkan oleh termohon pra peradilan, ternyata tidak pernah ada diperiksa dari Dukcapil atau dari orang yang kompeten di negara ini yang menyatakan bahwa dari KTP ini mana milik si Amir atau mana bukan milik Amir. Pendapat ahli, apakah penyidik yang tidak mau memastikan mana si Amir itu sudah selesai pekerjaannya? Mohon penjelasan ahli. Saya tetap tadi berpegang pada jawaban tadi. Yang dipegang adalah KTP. Kalau itu ragu, mana yang asli, mana yang tidak? Ada 10 KTP, apalagi hanya 3. Ini ditanya dong sama Dukcapil. Dan Dukcapil akan menjawab, ini namanya yang benar, ini tidak terdaftar, ini yang tidak ada sama sekali. Itu biasanya begitu jawabannya dari Dukcapil. Tapi kalau pertanyaan Dukcapil belum ada sama sekali, tapi KTP itu dipakai dalam proses penyidikan, itu salah fatal dalam penyidikan itu. Karena tidak pernah ada keterangan dari Dukcapil yang mana yang asli dari ketiga KTP itu. Kecuali sudah Dukcapil menentukan ini yang asli. Jadi ini pemilihnya. Saya kira itu. Ini saya tetap berpegang kepada Tuhan dan juga pada pembuktian yang saya. Selanjutnya ahli, 3 lagi yang mulia ya. Jadi 4 jadi rasa. Tadi sampai mana? Jadi begini. Pada tahun 98 Wali Kota Medan pada tahun 1998 Wali Kota Medan memanggil si Amir, memanggil juga yang Amir mengaku-ngaku. Figurlah namanya kerennya sekarang mafia tanah. Kebetulan saya pulang pegang nih mafia tanah nih lawan Dino Patijala kan gitu. Jadi dipanggil sama wali kota. Rapatlah di semua pejabat semua tahun 98 itu. Wali kota katakan bahwa yang punya sertifikat ini adalah Amir, bukan Amir yang ganti nama. Kedua, kalau mau dibebaskan dari jalan tol, uangnya serahkan di pengadilan. Bahasa kerennya konsinyasi. Ternyata oleh penyidik surat wali kota itu tidak pernah diperiksa. Artinya tentu dipanggil peserta yang hadir dalam rapat tadi, notulen tadi, atau jadi bukti dalam pra peradilan. Ternyata pemohon mengajukan dalam bukti P10 dia nomornya namanya. Di situ novel itu jelas. Pertanyaan kami, apakah penyidik yang tidak mau menindaklanjutin apa-apa yang menjadi fakta dan sewenang-wenang menghentikan perkara dengan mengatakan tidak cukup bukti, itu dibenarkan oleh Kapolri dan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Mohon pencerahannya. Mohon izin untuk menjawab. Saya kira pejabat
Tetapi kalau pejabat publik itu tidak pernah dimintakan keterangan sama sekali, itu sudah salah fatal. Dan sudah jelas ada rapat, ada notulen bahwa yang bersangkutan memilih untuk menerima gaji kuliah, tapi ternyata seharusnya penyidik mengambil keterangan daripada pejabat publik wali kota yang membedakan itu. Jadi harus diambil keterangannya dalam berita acara. Apakah itu sudah diambil atau enggak saya tidak tahu. Tapi itu harus. Karena itu penting untuk menyatakan tidak buktinya. Jadi yang dikatakan tidak bukti artinya penyidikannya belum tuntas. Jadi alangkah baiknya dalam penyidikan itu dilanjutkan saja sampai cukup bukti. Karena sudah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. Sudah? Ya, selanjutnya ada lagi. Jadi tadi Amir yang aku Hasan lewat penetapan pengadilan. Ada lagi Amir Husin namanya, tapi bukan Amir Husin namanya. Amir Husin ini membuat suatu akta notaris. Itu menyangkut suatu perumahan mewah di Kota Medan. Ternyata Amir Husin tadi terima uang 5 miliar. Itu yang ditemukan oleh penyidik. Tapi sekarang penyidik mengatakan bahwa Amir Husin itu adalah Amir yang pemohon. Yang tadi waktu BAP tadi katakan di awal 3 kali itu kan tidak pernah terima uang. Sementara Amir Husin yang berdasarkan akta notaris terima 5 miliar katanya, tapi tidak pernah di BAP. Pertanyaan kami, apakah penyidikan seperti itu? Menutup-nutupin atau mengurang-ngurangin kewajibannya. Seperti tadi kata Ali, penyidik itu kan mencari data, mengumpulkan data, menyita. Sementara ini ada seperti ini, dalam pra-peradilan tidak terungkap, itu dilakukan. Pendapat Ali, apakah ini yang dikatakan tidak cukup bukti? Mohon dijawab. Saya kira ya, saya ulang lagi, sebetulnya sudah saya jelaskan. Kuncinya ada pada hasil rapat itu yang mengatakan wali kota itu bahwa yang berhak itu adalah yang punya KTP itu, dan yang menerima ganti kerugian itu yang punya KTP itu. Jadi kalau begitu, kalau itu belum diambil keterangan oleh penyidik, maka keterangan punya kewajiban untuk mengambil keterangan itu. Jadi alangkah baiknya apabila penyidikan itu dilanjutkan, itu aja, karena masih belum tuntas. Ya, penyidikannya itu belum tuntas. Ya, dikeluarkan surat perintah penyidikan, ada ketua izin, ada izin dari ketua pengadilan, tapi yang disita itu adalah milik korban pelapor, bukan dari 39 itu yang A sampai E, bukan itu yang disita. Yaitu seperti yang menerima ganti kerugian itu belum disita uangnya sampai saat ini. Ya. Jadi itu cukup fatal. Penyidikan yang diberikan itu fatal menurut saya, apalagi kalau dibuktikan. Jadi penyidikan seyogyanya dilanjutkan. Menurut saya. Ini sesuai dengan Tuhan. Iya. Ya. Penyidikannya belum tuntas. Iya. Dengan adanya surat wali kota yang belum disita. Iya. Apa itu orang penerimanya belum Iya. diperiksa, dan itu gitu. Iya. Jadi itu. Dua terakhir. Ya, yang berlaku di masyarakat, ada juga sudah cabut perkara. Tapi jalan terus itu sampai ujung. Artinya sampai ke pengadilan. Sudah dicabut juga, tapi jalan terus. Itu oleh pemohon pra peradilan dia bikin jadi bukti. Tapi ditanya kepada ahli, apakah selalu suatu perkara yang dicabut itu otomatis harus dihentikan? Ya. Diulang lagi. Ya, saya jadi berbeda nanti cara ngomong, lupa saya tadi. Jadi begini, apakah
setiap perkara laporan polisi yang dicabut itu otomatis harus dihentikan perkaranya. Karena banyak kali juga, kebetulan kami juga ada nanganin, sudah dicabut juga lanjut ke pengadilan. Tidak dihentikan seperti perkara yang kenapa ahli kami hadirkan. Ini dicabut langsung henti. Ada perkara udah dicabut jalan terus. Nah, pertanyaan kami, apakah semua perkara yang dicabut itu sudah harus dihentikan? Sudah. Mohon ahli memberikan pencerahan. Terima kasih. Saya jawab. Perkara yang dicabut, yang dihentikan itu apabila itu berkaitan dengan pelanggaran. Tapi perkara yang dihentikan itu apabila itu kriminal murni tidak Berkaitan dengan apa? Ya, kalau perkara yang dicabut, yang dihentikan itu kaitan dengan perkara delik pengaduan, baik relatif maupun absolut. Sedangkan perkara yang dicabut tapi dilanjutkan tidak dihentikan, itu benar kriminal murni, jadi tidak bisa dicabut, harus lanjut. Ini bedanya ya. Ini kalau kriminal murni tidak bisa dicabut. Itu ketentuannya. Ya. Nah, tadi kan saya bilang satu terakhir kena bahasa ini. Jadi tadi IDB-nya ya. Apakah 263 dan 385 KUHP itu kriminal murni atau delik aduan? Sudah. Ya, mohon dijawab. Saya kira itu bukan delik aduan dan juga kriminal murni. Ya kalau tapi walaupun itu bukan kriminal murni, karena yang punya Pemalsuan. kalau itu yang ditemukan. Pemalsuan Ya. sama penyerobotan itu delik aduan atau bukan? Iya, itu termasuk yang delik relatif. Ya, pengaduan delik Kriminal umum. relatif, bukan yang absolut, bukan. Jadi harus Aduan berpadu. relatif. Iya, Delik aduan, tapi yang delik aduan relatif. iya, betul. Saya kira itu. Terakhir ahli. Ini si Amir pernah di BAP 3 kali. Karena saya pengacara, saya tanya, Mir, 3 kali atau 4 kali? Dia bilang 3 kali. Tapi ternyata di peradilan 4 kali. Nah, apa boleh yang mulia? Kami lihat BAP-nya, yang BAP. Karena pengakuan dia hanya 3 kali di BAP. Oleh termohon ini dihadirkan nomor Ya, intinya bahwa 31. bilangnya 3 kali, tapi ternyata pemeriksaannya lebih dari 3 kali. Ya. Itu gimana? Kan? Jadi nggak boleh lihat kan? Tapi kami mau bilang. Setelah kami tanya, dia bilang tadi mungkin. Tapi yang nomor 4 ini nggak pernah saya ditanya. Kok sekarang ada katanya di dalam BAP yang keempat yang dilakukan setelah gelar perkara. Jadi gelar perkara 25 Oktober, 31 Oktober di BAP, tapi ada dia bilang ini tidak pernah ditanya, yang nomor 4 kok bisa ada? Pendapat ahli. Apakah setelah gelar perkara dinyatakan SP3 itu masih dilakukan juga BAP atau masih dijalankan juga perkaranya? Mohon pencerahannya. Setelah SP3. Setelah gelar perkara dikatakannya SP3, tapi pemohon dipanggil di BAP lagi, tapi dia nggak ingat. Setelah saya tanya baru dia ingat. Dia bilang saya nggak pernah ditanya mengenai setuju atau tidak setuju mengenai pencabutan. Kok sekarang ada katanya. Nah mungkin dia lupa atau bagaimana. Nah itu bagaimana menurut ahli keadaan tersebut? Saya bisa jawab. Tadi kalau tidak salah ya, saya masih tangkap. Pak korban melapor sudah diambil kita darah 3 kali, Ya. keterangan 3 kali. Tapi katanya ada 4. Ya. Sekarang yang keempat itu diambil nggak sama korban melapor atau? Itu korban bilang dia tidak ingat
Malah dia bilang saya tidak pernah memberikan statement bahwa saya setuju laporan saya dicabut. Tapi itu yang tertulis. Sekarang apakah berita acara yang keempat ditandatangan oleh korban? Menurut korban, karena kan saya waktu itu lihat periksa, saya cerita, ya tanda tangannya mirip. Tanda tangan dia mirip. Karena tidak lihat asli ya saya tidak tahu. Itu keadaannya. Mohon pendapat. Saya kira yang sah itu adalah berita acara yang tidak lengkap, saya kira tidak perlu dipakai lagi sebagai bukti. Ya. Jadi yang sah itu adalah berita acara 3 ini. Yang keempat itu tidak bisa dijadikan bukti karena diragukan sebagai bukti. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya kira itu. Kalau ternyata Ya. lupa itu kan ada 2, tanda tangan atau tidak. Ya. Nah kalau tidak, mungkin tidak itu. Nah kalau ternyata Ya. tanda tangan, Kan berita acara yang buat penyidik. kan kita nggak bisa menyatakan itu asli atau palsu sebelum dibuktikan kan. Harus ada pembuktian dulu tanda tangan itu asli atau palsu pakai alat klaim. Ya. Nggak bisa serta-merta mengatakan itu palsu atau tidak. Iya kan? Gimana pendapat tadi? Saya katakan kalau saya ya ini hanya sesuai dengan pengalaman saya. Berita yang dibuat oleh penyidik yang ditandatangan oleh korban pelapor inilah yang sah. Sedangkan berita acara yang tidak diakui oleh korban pelapor itu tidak sah. Kapan dikatakan Itu tidak sah? sesuai dengan pengalaman saya. Kapan dikatakan bahwa itu tidak sah? Ya, Kapan dikatakan itu tidak sah? kapan? Iya, kan kalau nggak ada sesuatu, mungkin pada waktu pemeriksaan sudah benar, misalkan kan ada namanya pencabutan, pencabutan tidak salah yang boleh kan, tapi itu di dalam pokok perkara dibuktikan, oh aku nggak pernah kok itu aku cabut keterangan saya, gitu kan? Ya. Itu adanya di pokok. Ya. Itu gimana? Saya kira Kan nggak bisa, hah? saya tetap ada di Iya, betul. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan itu dikatakan tidak sah? Ya kapan? Hanya saya kena hanya memberikan pendapat saja. Oke. Jadi kapannya kemenang daripada penyidik, kemenang yang menetapkan. Silakan. Cukup yang mulia sementara. Termohon. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan. Siap, yang mulia. Baik, yang mulia, mohon izin yang mulia, berhubungan dengan kaitan yang dihadirkan oleh pemohon adalah saksi ahli. Saya menghargai betul bahwa beliau adalah guru besar kita semuanya di sini. Nggak bisa bunyi itu. Dan saya bunyi. Jadi Yang kencang aja. baik, terkaitan dengan semuanya yang disampaikan oleh pemohon dalam hal ini kaitan pertanyaan kepada saksi ahli sudah terjawab semua. Mohon izin, saya hanya mau menambahkan satu saja saksi ahli. Mohon izin bro, mungkin saya menanyakan tentang konsekuensi hukum bagi penyidik. Apakah penyidik melakukan penghentian penyidikan atas perkara yang sedang ditangani ini karena adanya tidak dapat cukup bukti? Dalam hal ini perkara ini apa dasarnya? Saya rasa itu, Profesor. Siap, terima kasih. Saya kira saya hanya mendapatkan. Ya. Siap. Tadi sudah dijawab ya? Iya. Tadi kan Saya jawab. sudah dikatakan SP3-nya itu kan tidak cukup bukti. Tadi Prof sudah menjawab karena ada pencabutan, dianggap proses ini kan berhenti sehingga dianggap Oke. Terima ya kasih. kan? Siap. Sudah dijawab Baik. tadi. Terima kasih yang mulia. Hanya itu saja yang mulia. Hanya menegaskan saja. Siap, cukup. 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 Nanti ditanggapi dalam kesimpulan. Siap. Ada tanya? Ya, silakan. Saudara Ali hadir di sini dalam kapasitasnya ahli hukum pidana formil atau material?
dihadirkan sebagai ahli pidana formil atau material? Ya, hadir di sini di depan sidang ini. Bagaimana Pak ahli atau sebagai ahli pidana formil atau ahli pidana? Sebagai ahli apa? Ya. Sebagai ahli apa? oh sebagai ahli. Ah, Saya kira saya dalam CV saya banyak. ah, Ya. Saya sebagai ahli pidana, juga sebagai perdata juga, karena saya seorang guru besar. karena Jadi prof. menguasai semua ilmu. Lingkungan luas. Menguasai semua ilmu. Sekarang mau dihadirkan dalam pidana, oke, perdata saya siap. Jadi tidak semua juga dalam betul juga bisa dalam sidang Dewan Penyelenggaraan Pemilu juga bisa, ke MK juga bisa, karena tidak ambil saya semuanya di situ. Di dalam hal ini semuanya. Ya, seluruhnya sesuai dengan itu. ahli menunjuk. Saya ingin menanyakan apa yang membedakan kewenangan hakim majelis pokok perkara pidana dan hakim kewenangan hakim pra peradilan dalam menangani suatu sidang. Saya kira ya, cara keadilan itu hanya berdasarkan kepada kelengkapan administrasi, bukan material. Masih belum bicara soal pokok perkara. Jadi kelengkapan administrasi itu bukti-bukti yang Anda lengkapi itu. Yang formil artinya begitu ya, Jadi Prof. itulah kelengkapan administrasinya yang kita ada, bukan pada pokok perkara yang masih itu jelas ya. Ahli menunjuk. Sudah. Bagaimana kekuatan suatu akta yang dibuat di depan notaris? Bagaimana? Bagaimana kekuatan suatu akta yang dibuat di otentik yang hadapan dibuat di notaris? hadapan notaris? Bagaimana kekuatan Suatu akta otentik yang dibuat di hadapan suatu notaris. kalau kekuatan daripada akta otentik harus minta keterangan pada pejabat publik yang mengeluarkan akta otentik itu. Saya belum tahu kalau saya ini, mungkin ini akta otentiknya bisa palsu, bisa asli. Tapi kalau pejabat publik memberi keterangan bahwa ini asli, baru kita percaya. Dalam hal perikatannya di dalam akta itu, kita sebagai penyidik sudah menanyakan kepada notaris tersebut bahwa akta itu ternyata asli. Bagaimana menurut pendapat Anda? Saya kira ya jelas ya, tidak ada peringatan. Kalau sudah pejabat publik memberikan keterangan bahwa akta itu asli, ya sudah jelas kita itu. Karena dia wewenang daripada pejabat publik, tidak bisa kita memberikan peringatan. Kalau di hukum perdata itu mempunyai pembuktian sempurna, Ya. tapi apabila dinyatakan sebaliknya, sebaliknya kan Ya. untuk membuktikan, Ya. itu kan? Ya. Tuh, Ali, kami selalu berteman bukan menanyakan berarti mutlak mesti harus diakui. terkait dengan hukum pidana, bukti surat berupa fotokopi itu apakah mempunyai nilai pembuktian? Bukti surat berupa fotokopi apakah mempunyai nilai pembuktian? Dalam perkara pidana, Ya. bukti surat berupa fotokopi apakah mempunyai nilai pembuktian? Nanti ke Kalau Bapak itu sekarang ini. begini ya, surat itu kan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari saksi dan Ya. kalau itu dikuatkan sesuai dengan ini pasal 185 ya, hak itu harus dikuatkan, otomatis itu mempunyai kekuatan. Ya, tergantung gitu ya. Bukti. Kalau didukung dengan alat bukti Jadi lain, kalau surat aja oh, masih belum. kalau surat kok nggak bisa, tapi kalau didukung dengan alat bukti lain, nanti bisa dipertimbangkan. Jelas ya. Itu apa nanti yang membuktikan ya? Kok? Jadi ada pada pasal 185 ayat 6 KUHP itu ada di situ. Nanti baca aja di situ. Ali, menginjil Ali dalam hal ini membidang beberapa bidang ya. Nah, saya sedikit mau nanya sedikit ya, beberapa pengetahuan. Jika suatu sertifikat, apakah berdiri sendiri atau ada warnanya? Suatu sertifikat, apakah sertifikat itu berdiri sendiri atau ada warnanya? Ali tahu warna nggak? Warna nggak? Warna. Saya kira kalau sertifikat itu saya
siapa yang membuat? Pejabat publik siapa yang membuat? Tanya dong sama dia. Pejabat publik itulah yang tahu, yang punya wewenang untuk membuat sertifikat itu. Apa sertifikat vaksin, ada sertifikat hak milik, sertifikat ini, semuanya itu adalah pejabat publik. Kalau kaitan dengan tanah, otomatis ada Kehutanan Nasional. Ya. Jadi tidak bisa kita menentukan sendiri, tidak bisa. Penyidik tidak punya wewenang untuk menentukan sendiri. Tapi yang punya wewenang itu adalah pejabat publik, yaitu PPN, dan lainnya. Begini Ali, terkait dengan statement Ali mengenai penyidikan tidak dapat SP3. Menigit. Apabila kami selaku penyidik dalam hal ini sudah memeriksa ahli, kita sudah memeriksa saksi-saksi, kita sudah memeriksa bukti surat bahwa dari kedua alat bukti tersebut tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa pelapor itu melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, bagaimana pendapat ahli dengan kami selaku penyidik melakukan penghentian penyidikan dan dikaitkan dengan pasal 109 ayat 20 KUHP? Bagaimana pendapat? Saya kira ya, apa yang disampaikan enggak, saksi-saksi yang diperiksa apa relevan enggak dengan keterangan yang diberikan oleh korban pelapor itu. Kalau semuanya saksi yang tidak relevan, ya otomatis nggak ada gunanya, karena tidak relevan dengan yang dilaporkan oleh korban. Padahal korban pelapor saksi ini yang harus, itulah yang harus diperiksa. Ya, jadi yang harus relevan dan valid, yang harus di, jadi bukan asal saksi semua untuk mendukung pada tersangka. Tapi korban lah. Korban pelapor inilah yang harus dilindungi oleh semua masyarakat. Bukan Anda melindungi tersangka, karena tersangka itu sudah ada kuasa hukumnya. Terkait statement Ali, jadi terkait statement Ali bahwa yang harus membuat laporan polisi itu harus adalah korbannya. Dalam hal ini, bagaimana kalau korbannya itu sekarang atau meninggal dunia? Apakah harus korbannya sendiri atau dia harus berkuasa? Bagaimana pendapat Anda? Ya. Karena perkara ini korban pelapor masih ada, masih hidup. Apa yang dikatakan meninggal dunia? Yang mana? Korban pelapornya yang sekarang masih hidup. Secara umum, bukan Iya. kasus. Ya kalau semuanya korban. Kalau pelapor meninggal dunia itu bagaimana? Kalau korban pelapor meninggal dunia, ada apa? Ada kematiannya, ada dari ini, dari keterangan dari ini, dari semuanya itu. Ya itu otomatis ya bisa aja dibuktikan kalau korbannya meninggal ya. Selama korban masih ada, kalau korban itu yang masih punya hak. Jelas ya? Ya, Udah. Baik, terima kasih. Cukup ya? Boleh satu aja yang mulia. Ali, satu lagi. Sebelum pulang Ali. Jadi dalam suatu penyidikan tadi, yang di Medan tadi, dipanggillah notaris. Notaris inilah yang membuat akta pernyataan, perdamaian dan seterusnya. Sampai juga akta jual beli dengan perumahan elit tadi. Tapi ternyata dalam penyidikan notaris mengakui bahwa si Amir Hussein ini tidak pernah ketemu, tidak pernah menghadap. Walaupun aktanya asli, memang keluaran dari si notaris. Tapi Amir Hussein ini hanya apa namanya? Framing apa? Figur saja. Nah, pendapat ahli, bagaimana penyidik yang membiarkan keadaan ini malah menyatakan tidak cukup bukti? Mohon pendapatnya. Saya yang keterangan ini saya tidak akan memberikan suatu pendapat karena saya mau dasar hukum apa yang saya gunakan dalam menjawab ini. Jadi saya tidak memberi pendapat apapun terkait pertanyaan ini. Terima kasih. Oke? Cukup?
cukup yang mulia. Ya, kesimpulannya. Ya. Oke, besok pagi. Sore yang mulia kalau bisa. Siang. Sore. Jam-jam 2 aja. Ya, ya. Jam berapa? Sore aja, sore jam 3. Jam 3 aja ya. Setelah asar. Pagi aja yang mulia, jam 10 aja yang mulia. Aduh, aku sidang banyak juga. Kan sekali termohon minta dikabulkan lah. Yang termohon dulu yang itu ya. Ya udah nggak apa-apa yang mulia jam 10 tinggal. Sepakat aja karena aku juga sidang bukan yang Ya. Kenapa saksi harus pagi? Karena memang kalau aku udah sidang nanti bisa sampai Ya. jadi fleksibel tergantung acaranya. Tergantung jangan juga yang mulia. Acaranya, apalagi masing-masing juga tim bisa lebih cepat. Kalau mau cepat, monggo. Silahkan. Gimana? Mau jam berapa? Ya udah jam 12 aja yang mulia. Tengah-tengah kan jam 10, jam 3, tengah yang mulia. Kita kasih tengah ya. Jangan jam 12 sholat. Jam 1. Ya, siap. Jam 1. Ya, oke. Itu ya Pak ya. Betul yang mulia. Terima kasih Prof.